apa logical policy apa ya? Pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa bolak-balik dekok ini ya. Jadi nasi goreng adalah nasi yang digoreng. Kalau Bapak Ibu skripsi atau tesis sama dosen pembimbing dibantai ini. Dibantai ya. Dibantai betul nggak ya? Yakin kan dibantai kan sama dosen pembimbing kan? Ya, tapi untung ini bukan tesis ya. Ya udah kita terima aja karena sudah tanda tangan Perpres ya. Jadi pengadaan barang jasa adalah pengadaan barang jasa di mana? Nah ini ada kata kunci di kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan ini di Perpres baru ada pemerintah daerah, ada desa ya. Nah tapi ini konteksnya desa itu konteksnya bukan berarti nanti harus tender, harus katalog di desa, tapi ini hanya sekedar UMKM ya. Jadi untuk UMKM, terus untuk TKDN, PDN, Persediaan Negeri, dan percepatan proses saja. Jadi memasukkan Pemdes ini lebih ke UMKM, PDN, UMKM itu berarti ya pakai pelaku usaha yang kecil di desanya, terus pakai produksi dalam negeri, dan apa ada satu lagi? Mempercepat proses. Memang didorong ke katalog, tapi masih butuh waktu. Ya. Jadi ini bukan berarti nanti di desa ada tender, ya, masih butuh waktu, ya gitu ya. Yang dibiayai oleh APBD, nah tentunya ditambahkan APBD desa karena masuknya Pemdes ya, seperti itu. Prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan ya di perencanaan ya sampai dengan serah terima hasil pekerjaan di proses pelaksanaan pekerjaan tepat. Nah, ini per definisi ya. Jadi ini nanti kalau di dalam pertanyaan, pengadaan itu bukan dari tender sampai tanda tangan kontrak, bukan dari tanda tangan kontrak sampai pemeliharaan, bukan ya, karena tender itu kan butuh perencanaan dulu, dan bukan sampai tanda tangan kontrak, karena setelah kontrak ada pekerjaan. Jadi mulai dari perencanaan itu mulainya dari identitas kebutuhan sampai ke serah terima pekerjaan. Jadi kalau digambarkan proses pengadaan itu ada 3 tahapan besar ya, yaitu perencanaan, kemudian persiapan ya, dan pelaksanaan. Oke. Nah, perencanaan itu dimulai dari proses identifikasi kebutuhan mulainya, dan pelaksanaan itu adalah sampai akhirnya adalah serah terima hasil pekerjaan. Nah, inilah yang disebut dengan pengadaan barang jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oke. Pemilihan itu ya prosesnya ada dalam pelaksanaan pemilihan. Di sini ada pelaksanaan pemilihan. Dan dari pelaksanaan kontrak gitu kan. Nah, di sini persiapan itu ada persiapan pemilihan dan ada persiapan pengadaan. Ya, kan? Nah, perencanaan ada perencanaan keuangan dan ada perencanaan pengadaan. Ini kurang lebih seperti ini gambaran globalnya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja lah ya. Tapi nanti kalau akhir sesi juga ada. Nah kemudian, ini tools ya, ini tools aja ya, ini tools aja, alat aja ya, kegiatan aja lah. Jadi kalau Bapak Ibu dapat kegiatan nih, harus menyelenggarakan event organizer, harus membeli komputer, harus membangun gedung, harus tahu dulu ini tuh jenis barang jasanya apa. Apakah termasuk barang itu biasanya sudah jadi, tinggal beli aja, ready stock biasanya. Barang itu barang ya yang bergerak atau tidak ya, laptop, AC itu barang, betul ya, barang ya. Bisa tidak kelihatan juga bisa, gas gitu kan segala macam, ataupun sertifikat itu juga bisa barang gitu. Biasanya ada di stok, jarang ada tapi jarang barang itu custom ya, jarang ada tapi jarang itu barang ya, mobil, AC, komputer, aqua itu barangnya. Kemudian ada konstruksi. Nah kalau konstruksi ini membangun sesuatu ya, build something, membangun gedung, membangun bangunan, jalan, jembatan ya, nah itu konstruksi. Kemudian ada konsultansi. Kalau konsultansi ini brainware ya, olah pikir kata kuncinya, penasehatan. Jadi nanti kata kuncinya perencanaan di lapangan, maksudnya perencanaan, pengawasan ya. Ya kegiatan ya, dalam kegiatan Bapak Ibu kalau dapat perencanaan, ini konsultan ya. Pengawasan gedung, ini konsultan ya. Kajian, ini konsultan ya.
Apalagi penelahaan DED, nah itu konsultan semua kata kuncinya ya. Perencanaan, pengawasan, kajian, penelaahan, ya itu konsultan semua. Itu nanti di dalamnya pasti akan tenaga ahli banyaknya karena brainware itu. Nah, itu kerja konsultan. Kemudian satu lagi jasa lainnya itu skillware keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan memindahkan barang, logistik itu, keterampilan menjamin, keterampilan bebersih kan, cleaning service, keterampilan menjaga gedung, security, keterampilan skillware. Nanti banyaknya di dalamnya ada upah, bahas segala macam ya. Bapak Ibu sudah punya contekan belum ya? Wah bahaya ini ya. Gimana ya? Coba gini. Jadi salah satu kunci lulus ya, kalau mau lulus, lulus kan ya? Jangan-jangan sih mau lulus atau menghindar ini ya. Salah satu kunci kelulusan adalah contekan ya. Bapak Ibu harus punya contekan ya. Dan nanti kan nggak boleh bawa laptop ya, harus punya contekan. Itu contekan siapa itu? Sudah ada tanda-tanda kelulusan tuh. Oke. Itu ngaku punya siapa ngaku tuh punya siapa tuh? Itu ada pakai notepad dan notepad apa? Sticky note tuh. Itu udah tanda-tanda kelulusan ya. Nah, jadi kalau dalam peribahasa itu kan apa? Rajin pangkal kaya. Nah kalau dalam ini belajar PBJ sticky note itu pangkal lulus itu. Nah siapa tuh ngaku tuh? Bapak perlu punya contekan ya. Nah maksud saya gini, kalau yang sudah punya modul silahkan pakai modulnya. Nah nanti yang saya jelasin yang kira-kira belum ada dalam modul tulis dibikin contekan ya. Modulnya saya sudah kirim sih ke Pak Rian. PSI pelatihan siapa? PSI pelatihan ada. Pak Rian kan? Nah coba minta ke Pak Rian modulnya. Bagusnya sih di print ya. Nah kalau sekarang kalau belum ada contekan, bagusnya sih ditulis aja di kertas biar jadi contekan. Saran aja deh. Atau di modul, boleh di modul dicoret-coret ya. Di modul, tapi bukan coret-coret menggambar. Ya. Di komputer mah kan nanti nggak boleh bawa komputer kalau nggak di komputer ya. Jadi bagusnya sih ada di kertas bikin contekan dari sekarang. Karena kan boleh nyontek ya. Ya, gimana? Nah, bagusnya di siapin aja, bikin contekan aja. Ada kan di kertas ada apa? Ya, minimal bikin contekan ya. Oke? Ya, jadi nanti pas ujian itu minimal bisa nyontek gitu ya. Harus contek ya, contek. Gimana udah siap semua contekannya? Siapin contekannya, bagusnya dibikin contekan aja ya. Nggak usah dihafal, udah capek dah. Capek. Hidup ini sudah. Halo, ya. Udah, jangan nambah ini ya, capek ya, nggak usah dihafal. Tulis. Jadi ceritanya aja dapat, cerita umumnya dapat, ditulis ya. Nah, insya Allah nanti ujian bisa kok. Dan ujian juga nggak perlu benar semuanya, nggak perlu. Hanya 65 gitu ya. Ya cukup ya udah 65 pas nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah kayak anak SMA, SMP, KKT apa 80 nggak perlu. Ya. Jadi nggak perlu ya. Jadi nggak perlu semuanya dikuasai nggak perlu ya. Nggak perlu dah 65 aja cukup 65 70 lah.